Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi channel My Engineer _ID. Ya, pada kali ini saya akan review tuntas mengenai smart multimeter ini. Mungkin teman-teman semuanya udah pada lihat video short saya, beberapa buah video short itu ngebahas mengenai yang namanya smart multimeter dari Habotes, jadi HT93. Nah, pada video kali ini saya mungkin akan bahas plus dan minusnya menggunakan smart multimeter. Dalam smart multimeter ini udah include dengan namanya baterai, dan ini multimeter ini cukup ringkas dan mini, dan ini bisa digenggam seperti ini aja, dan ini udah include dengan kabel, dan kabelnya ini nggak bisa dilepas. Itu satu minusnya, nggak bisa dilepas. Nanti akan saya bahas kenapa jadinya minus dengan kabel tidak bisa dilepas. Nah, kenapa saya bahas mengenai Habotes HT93 ini? Karena ini adalah satu-satunya multimeter yang harga 100 ribuan tapi sudah mendukung fitur True RMS. Jadi fitur True RMS ini memungkinkan alat ukur membaca sinyal AC dengan akurat. Kenapa sinyal AC? Karena sinyal AC itu memiliki nilai aktual yang berubah-ubah setiap periodiknya. Berbeda dengan sinyal DC, nilai aktualnya itu tetap. Jadi kebanyakan alat ukur yang seperti ini menggunakan teknologi mean atau average, atau nilai rata-rata dari sinyal-sinyal gelombang yang dihasilkan oleh listrik AC. Teknologi mean ini sangat mudah dan harganya ekonomis. Karena itu harga multimeter yang murah-murah itu kebanyakan itu menggunakan teknologi mean atau average. Jadi itu hanya menggunakan tegangan rata-rata dari gelombang yang dihasilkan oleh listrik AC tersebut. Berbeda dengan yang sudah True RMS, dia akan membaca sinyal RMS-nya. Jadi akan lebih akurat jika membaca sinyal untuk AC. Dan biasanya fitur True RMS ini hanya ada pada alat ukur yang harga lumayan mahal, ya sekisaran 500 ribuan ke atas. Jadi ini dengan harga 100 ribuan sudah dapat fitur True RMS. Oke, untuk kabelnya seperti biasa, ini menggunakan cover ya. Jadi ini ada caps, jadi ini bisa dilepas seperti ini. Kalau saya lebih senang propnya ini yang dilepas tanpa menggunakan cover seperti ini. Jadi kita mengukuran lebih mudah seperti ini, lebih kelihatan tanpa tertutup cover. Jadi saya akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu, dan nanti akan bahas mengenai kekurangan dari alat ukur ini. Alat ukur ini menggunakan fitur auto, di mana sudah ada include pembacaan tegangan, kemudian resistansi dan buzzer. Ini untuk tegangannya bisa AC dan DC. Kalau untuk buzzer itu adalah dengan cara kita men-shortkan kedua ini dan alat ukur akan berbunyi. Kemudian untuk mengukur resistansi, sini saya sudah menggunakan sebuah resistor semen atau resistor batu. Masing-masing nilainya adalah 3,3 ohm dan 4,7 ohm. 3,3 kilo ohm dan 4,7 ohm. Karena dia udah tersetting auto, jadi kita bisa langsung melakukan pengukuran seperti ini. Dan langsung terbaca 3,3 kilo ohm. Ini yang begini bisa teman-teman lihat, ini adalah kilo ohmnya. Nah, ini 3,3 kilo ohm. Kalau saya short tangan saya, dia oke, dia turun ya. Kalau saya pegang kayak gini dia kayak turun. Harus kita lepas, dan pengukuran ohm itu harus dilepas. Jangan ada resistansi tubuh kita yang terukur juga. Jadi ini sekitar 3,32 kilo ohm atau 3.300 ohm. Oke, selanjutnya saya akan ukur dengan resistansinya 4,7 ohm.
Oke, malah bunyi buzzer, dia menyangka dia tuh terhubung ya. Jadi ada miss sedikit pembacaan, padahal ini 4,7 ohm. Kita coba menggunakan alat ukur biasa, kita validasi nilainya. Saya pakai di 200 ohm. Coba lakukan pengukuran. Oke, di 200 ohm. Oke, bisa dilihat nilainya adalah 6,3 ohm. Sementara jika kita gunakan, kita ulang lagi. Ya, sekitar 7 ohm. Oke, sekitar 6,9 ya, atau 6 ohm. Sementara jika kita gunakan alat ukur yang auto, kita coba ulangi lagi pengukurannya. Nah, dia menyangka dia ini short, karena nilainya terlalu rendah. Nah, itu jadi kalau nilainya resistansinya terlalu rendah, ya dia susah melakukan pembacaan. Kita udah coba mengukur resistansi yang nilainya 4,7 ohm, dan hasilnya malah buzzernya malah berbunyi seperti ini. Dan nilai resistansinya malah nggak kebaca, itu dibacanya 00 semua. Ini saya coba gunakan beberapa resistor. Yang ini adalah 22 ohm. Merah-merah hitam, dan satu lagi adalah 15 ohm. Nah, saya akan coba mengukurnya, dan sini juga saya ada resistansi yang nilainya 56 ohm. Kemudian juga ada yang 100 ohm. Oke, kita coba dulu di resistansi yang 15 ohm. Ini nilainya coklat, hijau, hitam. Coba ukur. Oke, buzzernya nyala, tapi dia masih mengeluarkan nilai resistansi, yaitu sebesar 0,026 kilo ohm. Jadi dia tidak ngebaca dalam ohm, tapi dibaca dalam kilo ohm. Ya, itu artinya sama dengan 25 ohm ya. Sementara nilai resistansinya ini adalah 15 ohm. Nah, saya akan coba ukur yang 22 ohm. Ini merah-merah hitam. Nah, dia tetap ngebacanya, buzzernya bunyi, tapi dia terbaca 47 ohm. Nah, nggak perlu kita kalibrasi harusnya. Coba kita kalibrasi. Ya, dia ngebacanya di 43 ohm, 42 ohm. Meleset sekali pengukurannya. Sekarang coba di 56 ohm. Oke, dia malah ngebaca 70 ohm. Ini nggak akurat, sampai saya kalibrasi lagi. Oke, di 70 ohm. Untuk pembacaan di bawah 100 emang nggak akurat alat ukurnya. Ini kita coba di 100 ohm.
coklat hitam, coklat hitam hitam, coklat hitam coklat. Oke, ini sedikit akurat ya, cuma lebih 18 ohm, jadi 118 ohm. Akan coba saya bandingkan dengan multimeter biasa. Tapi ini kita harus memindahkan selektor switch-nya. Saya ubah ke selektor 200 terlebih dahulu untuk mengukur yang 100 ohm tadi. Oke, nah itu kebacanya di 99,2 atau lebih dekat 100 ohm. Kemudian kita coba baca di 56 ohm tadi, ini 56. Oke, 55,6 ohm. Lebih akurat yang ini, yang biasa daripada yang Habotes. Kemudian coba ukur yang 22 ohm. Oke, kebacanya 22,3, masih dibilang akurat. Kemudian coba yang 15 ohm. Oke. Nah, kebaca di 15,3 ohm. Nah, gimana dengan yang 4,7 ohm? Oke, jadi dia ngebaca di 5,3 ohm. Masih bisa dibilang akurat ya teman-teman, dibandingkan dengan pembacaan resistansi pada Habotes ini. Oke, sekarang saya akan coba bandingkan dari ketiga alat ukur ini. Yang pertama yang Habotes yang katanya udah true RMS. Kita akan melakukan pengukuran listrik AC atau listrik PLN yang tegangannya 220 volt. Saya menggunakan multimeter biasa, multimeter di bawah 100 ribuan, dan ini kalau nggak salah harganya di sekitar 200 ribuan. Dan saya juga akan compare menggunakan multimeter khusus saya ini, dan ini emang saya lupa kalau saya pernah beli ini, dan ini juga udah true RMS, dan ini harganya sekitar 600 ribuan, 700 ribuan. Dan sebenarnya alat ukur ini bisa juga mengukur frekuensi atau gelombang dari sinyal yang akan kita ukur. Jadi seperti biasa saya akan coba gunakan dulu yang Habotes. Kita ukur ke listrik PLN, kira-kira berapa tegangan terukur. Oke, terukurnya 228 volt. Sekarang kita coba gunakan yang tang ampere skala volt. Oke, di sini terukur 230 ya. Lebih tinggi daripada Habotes yang hanya 228, dan sekarang dia turun. Jadi ya 229, beda 1 volt. Nah, sekarang kita coba gunakan yang multimeter harga di bawah 100 ribuan. Oke, 229. Tidak beda jauh. Nah, sekarang kita coba gunakan alat ukur yang harga 500 ribuan. Oke. Ini posisinya masih di DC, saya ubah dulu ke AC. Oke. Saya akan lakukan pengukuran langsung ke stok kontak.
Oke, jadi dia terukurnya itu 226,7 volt. Berarti lebih rendah semuanya daripada alat pengukuran yang tadi termasuk si Habotes.